Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman Mubarak Science Institute? Yuk, kita bahas soal TKP nomor 91 sampai dengan 95. Jadi kasusnya adalah ketika harus memecahkan suatu persoalan secara berkelompok, saya seringkali mendapatkan kritikan berbeda pendapat dengan rekan kerja yang lain secara tajam. Sikap saya adalah, kira-kira sikapnya apa nih? Gitu ya. Jadi akan mendapatkan poin 1 ketika membenci rekan kerja saya karena selalu berbeda pendapat dengan saya. Jadi akan berapa banyak orang yang dibenci kalau setiap berbeda pendapat langsung benci gitu ya. Kemudian mendapatkan poin 2 jika mengusulkan pada pimpinan agar saya tidak lagi ikut dalam diskusi. Nah, kalau yang ini akan berapa banyak diskusi yang tidak diikuti ketika berbeda pendapat. Kemudian mendapatkan poin ketiga yaitu menghindari perdebatan semampu saya. Ya, maksudnya kalau berbeda pendapat ya sudahlah gitu ya. Dan mendapatkan poin 4 ketika mengusulkan pada rekan yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi. Dan mendapatkan poin 5 maksimal yaitu memahami perbedaan tersebut sebagai dinamika dan menerimanya sebagai kritikan. Nah, ini yang terbaik ya. Jadi namanya perbedaan pendapat dalam suatu kelompok itu sesuatu yang lazim dan ketika kita bisa menerimanya, siapa tahu memang pendapat teman yang lebih baik atau pendapat kita atau gabungan dari pendapat-pendapat itu yang bisa diperoleh pendapat terbaik. Oke, nomor 92. Apa yang Anda lakukan untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil yang sukses? Nah, ini definisi pegawai negeri sipil yang sukses itu apa? Yang pertama, mendapatkan poin 1 jika menerapkan ide-ide yang belum pernah diciptakan sebelumnya dengan berani. Idenya tergantung apa dulu. Jangan-jangan idenya bertentangan dengan Pancasila, dengan peraturan, dan sebaiknya gitu ya. Jadi ini poinnya 1. Kemudian poin kedua yaitu membina hubungan baik dengan setiap orang dalam perusahaan. Nah iya, tapi selain membina hubungan baik ya pekerjaannya juga harus dikerjakan secara baik ya. Dapatkan poin ketiga jika teman-teman memilih opsi bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ini standar minimum sekali ya. Dan mendapatkan poin 4 ketika mematuhi semua perintah dan arahan pimpinan dengan penuh kepatuhan. Dan mendapatkan poin sempurna, yaitu bekerja sebaik mungkin dengan standar kinerja yang tinggi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pegawai negeri sipil yang sukses. Ya, apapun pekerjaannya, ketika kita bekerja sebaik mungkin dengan standar kinerja yang tinggi, ya itu akan menjadi yang terbaik ya, dimanapun. Oke, soal nomor 93 kah? Suatu hari sahabat Anda yang berbeda kelas meminta kunci jawaban soal ulangan yang telah diberikan di kelas Anda karena kelasnya baru akan mengadakan ulangan dengan soal yang sama keesokan harinya. Sikap Anda, nah ini gimana nih? Udah akan mendapatkan poin 1 jika memilih melakukan untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Nah, ya, pertama dan terakhir untuk hari ini, besok diulang lagi, nanti poinnya 1 ya. Kan ini termasuk kecurangan ya. Yang kedua, akan dapat poin 2 yaitu karena dia sahabat baik saya, maka saya akan melakukan 1 kali ini saja karena kasihan. Besok temannya nangis-nangis, tambah kasihan, lebih kasihan lagi. Jadi diulang lagi gitu ya. Kemudian mendapatkan poin ketiga jika mempertimbangkan resikonya dulu. Saya akan melakukannya jika memungkinkan. Ini poinnya 3. Kemudian poin 4 yaitu menolak dengan keras dan tegas. Ya jangan keras juga. Tegas mungkin boleh, tapi keras mungkin dipertimbangkan. Dan yang poin 5 yaitu menolak dengan baik-baik sambil menjelaskan alasannya. Bahwa ya meminta kunci jawaban itu tidak tepat ya. Kan namanya harus usaha. Akan berbeda nanti ya gitu. Yang penting atau diajakin belajar bareng aja tanpa menyebutkan kunci jawabannya gitu. Oke, selanjutnya nomor 94 kasusnya adalah sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik, saya akan memberikan kontribusi untuk Indonesia jika saya berperan sebagai
berperan sebagai mendapatkan poin 1 jika ketika saya menjadi seorang pejabat di tingkat atas. Nah, jadi nunggu jadi pejabat dulu baru beri kontribusi. Ya, lama banget dan belum tentu juga. Dan mendapatkan poin kedua jika ketika saya menjabat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat maupun daerah. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin tingkat daerah tuh masih terjangkau, tapi belum tentu kan kita menjadi DPRD. Harus nunggu jadi DPRD dulu. Kemudian bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Ya, ini memang memberikan kontribusi, tapi jangan nunggu PNS dulu. Kan belum tentu ya keterima di tahun ini, atau seperti apa. Syukur-syukur bisa keterima tahun ini, tapi sebelum menjadi sebelum menjadi PNS pun seharusnya kita sudah memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kemudian poin 4 yaitu ketika memilih opsi dimanapun saya berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dengan syarat didukung oleh pemerintah. Nah, ini baik tapi bersyarat ya. Jadi poinnya 4. Dan poin 5 yaitu dimanapun saya berada dan berkarya, saya akan turut memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, ini lebih tepat. Jadi nggak harus nunggu jadi PNS dulu, nggak harus jadi pejabat, nggak harus jadi apa. Kita bisa jadi misalkan siswa yang berprestasi, mahasiswa yang berprestasi, memberikan kontribusi untuk terus ikut dalam kegiatan sosial, membantu, dan seterusnya. Jadi nggak harus menjadi sesuatu dulu untuk memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia. Jadi mulailah dari sekarang gitu ya, belum terlambat. Oke, soal nomor 95. Karena adanya penambahan divisi kerja di kantor Anda, pimpinan perusahaan memutuskan untuk membagi 2 ruangan divisi kerja Anda dengan divisi kerja yang lain, sehingga ruangan kantor menjadi sempit. Sikap Anda adalah... Oke. Yang pertama akan mendapatkan poin 1 yaitu mengajak rekan lain untuk protes dan berdemo kepada atasan. Kan sempit atau luas relatif ya. Yang penting kita bisa bekerja gitu ya dengan nyaman. Kemudian akan mendapatkan poin 2 jika memilih opsi seharusnya tidak perlu ada penambahan divisi baru karena hanya mempersempit ruangan kantor yang sudah sempit. Nah, ini siapa tahu divisi baru itu memang diperlukan untuk kemajuan suatu kantor gitu. Yang poin 3 yaitu saya perlu waktu beberapa bulan untuk menyesuaikan diri terhadap sempitnya ruang kerja saya saat ini. Nah, ini waktunya beberapa bulan ya, lama juga nih. Dan poin 4 yaitu mau tidak mau menerima kondisi tersebut, ya mau nggak mau tetap kerja walaupun sempit, gimana caranya kita yang mengaturnya. Dan poin maksimal 5 yaitu ketika saya menerima perubahan ini dengan sukarela. Nah, jadi namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, mungkin jadi mau nggak mau kita harus siap. Misalnya, ruangnya sempit, berarti kita harus berekspresi gimana nih kalau ruangannya sempit, atau perlukah ditata ulang, atau adakah barang-barang yang seharusnya dipindahkan ke gudang supaya lebih luas, atau memilih opsi misalkan kerja di depan kantor, atau misalkan dalam kondisi pandemi gini sebagian WFH, sebagian WFO, dan seterusnya. Oke, sekian pembahasan nomor 91-95. Semoga bermanfaat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.